Kau amat meremehkan kami. Dasar utama untuk melawan dari nafsu angkara murka itu ialah keyakinan dan persiapan diri. Wilarani, mulai sekarang kau kuangkat sebagai murid perguruan silat pensuci jagat. Baik, Guru. Saya bersedia. Kau akan kulatih ilmu bela diri dan petuah-petuah yang diperlukan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wasiat ini baru boleh dibaca besok tengah hari tepat. Murid ke-1, harap bacakan wasiat peninggalan Ayang Guru. Baik, Guru. Muridku sekalian, jika kalian mendengar surat ini dibacakan, berarti aku sudah tidak ada di dunia ini lagi. Sudah kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita semua. Kalian harus tetap melanjutkan cita-cita kita yang luhur untuk menenteramkan dunia ini dari segala malapetaka yang dibuat oleh kaum laki-laki. Meskipun aku sudah tidak ada, kerukunan serta persatuan itu harus kalian pupuk terus. Jika kalian terpecah belah dan berselisih paham, berarti hancurnya cita-cita yang hendak kita laksanakan. Namaku adalah Supit Jagat. Nama ini kuwariskan kepada muridku Wilarani. Dan hari ini pula kuresmikan pengangkatannya sebagai Supit Jagat II. Ketua kalian yang baru. Kalian harus bisa bekerja sama dengan ketua baru serta mematuhi segala perintah dan petunjuknya. Kami siap, Guru.
Laki-laki? Ya, aku laki-laki. Pasangannya, kamu kan perempuan. Ada laki-laki. Diam semua. Ya! Diam di tempatmu. Jangan sembarangan memasuki tempat suci ini. Laki-laki dilarang menginjakan kakinya di sini. Cepat, buntungi sendiri kedua kakimu yang berdosa itu. Oh, ini kakiku. Aku mau melangkah kemana saja. Terserah. Itu kemauanku sendiri. Kenapa harus kubuntungi? Gara-gara menginjak tempat ini. Jangan banyak bicara. Katakan saja, apa maksud kedatanganmu? Tenanglah. Aku datang ke sini dengan maksud persahabatan. Tidak kusangka, murid-murid perguruan pensuci jagat, muda-muda dan cantik-cantik. Tapi sayang, kecantikan wanita tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dikurung. Pemuda kurang ajar. Mulutmu pantas disumbat dengan ujung pedangku. Sabar. Harap bicara yang sopan dan jelas. Aku sudah bilang, kecantikan tidak bisa disembunyikan. Tidak bisa dibendung oleh tembok setinggi apapun. Kecantikan sebagian besar murid-murid di sini sudah didengar oleh tokoh-tokoh dunia persilatan. Tidak terkecuali telah sampai ke telinga tokoh golongan hitam yang bergelar pendekar pemetik bunga. Pendekar bunga. Sekali waktu, mungkin dia datang ke sini. Kalian tentu sudah mendengar manusia macam apa orang itu, ketua Supit Jagat. Aku mendengar kabar manusia terkutuk itu akhir-akhir ini berada di sekitar bukit ini. Aku khawatir dia akan mendatangi perguruan ini dengan maksud yang terkutuk. Ketua, hatiku curiga pada pemuda ini. Jangan-jangan dia sendiri pendekar terkutuk itu. Memang sifat perempuan selalu curiga, apalagi usianya semakin bertambah. Mulutmu benar-benar lancang. Kau datang tanpa permisi, bicara seenaknya. Tentu saja kami curiga. Jadi kalian tidak percaya pendekar pemetik bunga akan mendatangi tempat ini? Dia boleh muncul di sini, tapi jangan harap bisa berbuat seenaknya. Nama perguruan pensuci jagat memang sudah dikenal dalam dunia persilatan. Ketuanya Supit Jagat. Sakti luar biasa. Tapi pendekar pemetik bunga tidak bisa kalian anggap enteng. Kalian bukan tandingannya. Kau amat meremehkan kami.
lain kali, pusatkan pikiranmu pada jari tangan yang memegang senjata. Jangan terpecah karena rasa hawa nafsumu. Pemuda, Iya! Ketua, lihat ini. pemuda itu bernama Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni 212. Dia adalah murid Eyang Sinto Gendeng di puncak Gunung Gede. Beliau adalah sahabat guru kita. Kalau begitu, keterangan yang diberikannya bukan omong kosong belaka. Sayang, kita tidak bisa berbicara lebih lanjut. Sikapnya kurang ajar dan aneh. Dia tidak mau mengatakan siapakah dirinya. Sehingga timbul kecurigaan di pihak kita. Pemuda itu tidak berbeda dengan gurunya, Sinting dan Edan. Kedua-duanya sama-sama tidak suka memamerkan nama. Ketua, sebaiknya kita segera bersiap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan atas kedatangan pendekar pemetik bunga. Ya, murid ke-1, kau atur semuanya, perketat penjagaan, tambah alat-alat rahasia di sekitar tembok dan pintu gerbang. Kami siap, Ketua. Ketua memerintahkan kita agar bersiap siaga. Menurut kabar, sepak terjang pendekar pemetik bunga sangat ganas dan keji. Ilmunya pun sangat tinggi. Kak, saya jadi khawatir kalau dia benar-benar datang ke sini. Jangan khawatir. Kepandaian ketua kita yang baru ini sangat hebat. Bajingan itu Harus berpikir 2 kali sebelum berani muncul ke sini. sayang, Wiro tidak ada di sini. Kalau ada dia, Ya, tapi laki-laki tidak boleh masuk ke sini. Nah, kau tidak bisa melupakan dia, kan? hus, kalau terdengar ketua, aku bisa dihukum. Lagi pula, untuk apa aku memikirkan dia? Kenal juga tidak, datang dan pergi begitu saja. Ayo. Wiro Sableng! Tolong! 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 Ada Wiro Sableng di dapur! Tolong!
dapur! Tolong! Tolong! Aku tadi mendengar cerita dari arah dapur. Mari kita periksa. Semua harus waspada ya. Ada laki-laki! Laki-laki di dalam! Tidak ada siapa-siapa di dapur. Ayo kita menghadap ketua. Kau kenal laki-laki itu? Siapa dia? Lekas, jawab pertanyaan ketua. Siapa laki-laki itu? Dia Wiro Sableng. Wiro Sableng? Kalian tidak salah kalau dia Wiro Sableng. Tidak salah, Ketua. Saya ingat benar wajahnya. Dia cukup tampan. Ampuni kami, Ketua. Kami tidak berdaya menghadapinya. Kami ditotok dengan ubi rebus. Ilmu yang kuturunkan padamu masih belum selesai sekarang. 5 tahun lagi, kamu baru boleh meninggalkan gua Melabakan ini. Saya mengerti, Empu. Tapi setelah saya mendengar berita dari orang-orang desa yang datang ke sini kemarin, saya memutuskan untuk turun gunung sekarang. Empu tentu mengerti perasaan saya. Aku tidak mengajarkan kau menangis sekarang. Aku mengajarkan kau ilmu silat, ilmu kesaktian, ilmu menguatkan jiwa, lahir dan batin, bukan ilmu menangis. Saya tahu, Empu. Tapi harap Empu maklum. Ayah saya dibunuh. Ibu saya, adik saya diperkosa, lalu dibunuh. Sanggupkah saya menghadapi semua ini tanpa air mata?
Empu, saya minta izin untuk meninggalkan pertapaan ini. Untuk mencari manusia biadab itu.